Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Malik Adnani, mahasiswa Sistem Informasi UPB Karawang dengan NIM 1741625720109. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan dengan metode SAW pada PT Karya Sahata Bekasi. Yang pertama ada abstrak. PT Karya Sahata ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, dan perusahaan ini memiliki banyak karyawan yang dipekerjakan di berbagai bidang di dalam perusahaan tersebut. Dalam setiap adanya lowongan pekerjaan pada perusahaan ini, maka banyak calon-calon karyawan yang mendaftar untuk diterima dalam perusahaan tersebut. Tetapi dalam penerimaan karyawan pada PT ini, calon karyawan harus memiliki dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian ada pendahuluan. Sebuah perusahaan besar digerakkan oleh manusia yang terlatih dan mempunyai keahlian tertentu serta mempunyai pengalaman. Sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kemajuan dan kualitas perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Seleksi penerimaan karyawan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi kelancaran proses di dalam sebuah perusahaan untuk mengisi posisi jabatan yang tergolong dalam kriteria yang cocok untuk menempati suatu jabatan yang harus. Seleksi penerimaan karyawan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi kelancaran proses di dalam sebuah perusahaan untuk mengisi jabatan yang tergolong dalam kriteria yang cocok untuk menempati suatu jabatan yang diusulkan oleh perusahaan. Variabel sistem pendukung keputusan adalah kriteria atau atribut yang dinilai dalam memenuhi keputusan, yaitu pengetahuan yang dimiliki, kualitas pekerjaan, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, pengetahuan teknis seputar pekerjaan, dan tes kepribadian. Berikutnya ada metode penelitian. Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, menurut Palevi tahun 2010. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada, dengan rumus sebagai berikut. Berikutnya, kelebihan dari metode Simple Additive Weighting dibandingkan dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu, SAW juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses perangkaian setelah menentukan bobot untuk setiap atribut. Berikutnya ada analisis dan pembahasan. Di sini saya mengambil studi kasus dengan 5 kriteria dan 5 alternatif. PT Karya Sahata membuka lowongan pekerjaan yang akan menerima 2 orang dari semua pelamar. Pengambilan keputusan dengan metode SAW. Ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1, pengetahuan yang dimiliki, C2, kualitas pekerjaan, C3, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, C4, pengetahuan teknis seputar pekerjaan, dan C5, tes kepribadian. Lalu ada 5 orang pelamar, yaitu A1 Abdul, A2 Bella, A3 Koirudin, A4 Danar, dan A5 Eki. Di sini bobot masing-masing kriteria ada C1 dengan 35%, C2 25%, C3 20%,
C4 10%, dan C5 10%. Setelah tes dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Dengan A1 memiliki C1-nya 61, C2-nya 49, C3-nya 72, C4 58, dan seterusnya. Data dari tabel tersebut dinormalisasi dengan menggunakan rumus ini dan didapatkan perhitungan dan jumlah sebagai berikut. Pada R11 ini berarti data pada tabel A1 dan C1. Untuk R12-nya berarti data pada tabel A1 dan C2. Setelah dinormalisasi dan dilakukan perhitungan, lalu jumlahnya dijadikan matriks seperti ini. Lalu berikutnya matriks tersebut kita lakukan perhitungan dengan rumus ini. Dan di sini proses perankingan menggunakan bobot yang diberikan oleh pengambilan keputusan. Sebagaimana kita tahu, kriteria ini masing-masing bobotnya dalam jumlah persen. Bila kita ubah ke dalam bentuk desimal akan menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan angka yang ada pada kriteria dan kita masukkan angka yang ada pada matriks tersebut. Dan hasilnya pada V1 hasilnya adalah 0,605 dan pada V2 hasilnya 0,607, pada V3 hasilnya 0,615, pada V4 hasilnya 0,709, dan pada V5 hasilnya 0,5. Kesimpulannya adalah dua nilai terbesar didapatkan oleh alternatif V4 dengan nilai 0,709 dan alternatif V3 dengan nilai 0,615. Dengan kata lain, Danar yaitu V4 dan Khairul yaitu V3 diterima di PT Karya Sahata karena pada kasusnya akan menerima 2 orang pekerja. Otomatis diambillah 2 nilai terbesar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.